Hai, namaku Kylie, aku 17 tahun dan aku seorang anak perempuan. Atau tidak? Kamu tahu perasaan itu dalam kelas aljabar? Ketika sebuah contoh tidak bisa diselesaikan, karena kamu bahkan tidak tahu apa topiknya. Aku merasa seperti ini sepanjang hidupku. Aku melihat masalahnya, tapi aku tidak mengerti apa yang salah denganku. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana aku sangat kebingungan bahwa teman baikku berhenti mengenaliku, dan bagaimana itu menolongku. Aku memiliki sebuah keluarga baik, ketat dan konservatif. Tapi aku tahu orang tuaku merawatku, sebisa mereka, bahkan ketika internetnya mati. Jadi aku tidak melihat terlalu banyak hal di sana. Seumur hidupku aku tidak nyaman dengan diriku, dan puber tidak menolong. Hanya beberapa yang menyukai diri mereka di usia ini. Aku bukan pengecualian. Aku ingat memotong rambutku sekerasnya aku bisa. Aku memotongnya dengan gunting tumpul dan menangis bahkan tanpa memahami alasannya. Beberapa helai rambut jatuh ke wastafel, dan ibuku menggedor-gedor pintu, dan ayahku berteriak di suatu tempat di latar belakang. Setelah itu orang tuaku menjadi takut, berteriak padaku dan membujukku untuk pergi ke psikolog sekolah. Ya, dia sejujurnya mencoba, dan aku mencoba. Aku memberitahunya segalanya, bahwa aku mengambil olahraga untuk membesarkan tubuh, bahwa pakaian perempuan tidak nyaman, dan bahwa aku membawa hoodie saudaraku. Oke, ya aku tidak menyukai dadaku. Mungkin mereka tidak ada di sana. Sangat tidak nyaman dan menarik perhatian. Aku berusaha menyembunyikan mereka. Psikolognya mengangguk mengerti dan berkata bahwa semuanya jelas denganku. Bahwa di sana banyak yang sepertiku. Bahwa ini disebut trans. Aku tidak membiarkan dia menyelesaikannya. Kamu tahu perasaan buruk itu ketika seseorang mengira dia melihatmu dan kamu ingin membuktikan bahwa dia salah. Aku sangat marah. Betapa beraninya pria ini memberitahu siapa aku. Aku berteriak padanya. Aku berkata padanya bahwa tidak ada yang trans tentangku. Dan tidak mungkin. Aku normal. Apa trans ini? Aku membayangkan acara kartun yang ditonton ayahku. Pria dalam lukisan dengan gaun yang tidak ada hubungannya denganku. Psikolognya memutuskan bahwa di sana tidak ada persetujuan denganku. Dia akan bicara dengan orang tuaku. Itu adalah rencana buruk. Ibuku mengantarku ke salon dan kekacauan di kepalaku diperbaiki dengan sebuah potongan perempuan yang fashionable. Itu adalah akhirnya. Tidak ada kata T yang dibicarakan di rumah kami. Tapi aku juga tidak sanggup melakukannya. Aku pindah ke kelas senior, mendapatkan pilihanku, dan bagiku pertanyaan tentang bertahan hidup dalam kehidupan sekolah yang sulit menjadi akut. Jika aku bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada diriku sendiri, orang-orang di sekitarku tidak mencoba untuk memahaminya. Bagi mereka, aku adalah gadis gila dari paralel. Kamu tahu? Orang yang membawa barbel, kamu tahu? Jika mereka mencoba berteman denganku, itu sampai pertama kali aku melontarkan lelucon yang buruk. Ya, itu hanya membuat lebih banyak lelucon. Keadaan membaik ketika aku bertemu Ashley lagi. Kita tidak melihat satu sama lain dalam ratusan tahun. 3 tahun sebenarnya, sejak aku diminta untuk meninggalkan SMA terakhirku. Kamu lihat, aku tidak cocok dengan grup anak perempuan, dan aku melanggar aturan publik. Aku sedih untuk meninggalkan hanya beberapa teman, termasuk Ashley. Aku tidak pernah mendapat teman baru. Aku pikir itu akan lebih mudah. Aku salah tentu saja. Dan sekarang, setelah selama ini, Ash dewasa dan sangat cantik, adalah sinar kebahagiaan dari masa lalu untukku. Aku butuh waktu lama untuk menemuinya dan mengingatkannya pada diriku sendiri. Aku membayangkan dengan sangat detail awal percakapannya. Berkata, "Hai Ashley, kamu berubah menjadi sangat cantik. Dan aku masih bebek jelek." Oh tidak. Akhirnya aku hanya takut. Bagaimana jika Ashley menertawakanku? Atau jika dia mendorongku menjauh? Aku ingat bagaimana di SMP kamu biasa menggali harta bersama di taman. Bagaimana kita dulu berjalan mengitari kolam besar dan berlomba ke kafetaria. Dan aku ingin menangis. Akhirnya aku memutuskan untuk duduk dengannya dan apapun yang terjadi. Aku seperti, "Hai, aku Kylie." Dan Ashley berkata, "Senang bertemu denganmu, Kylie." Semua tidak berjalan sesuai rencana. Dia menganggapku seorang pria.
Dan ketika aku berusaha memberi petunjuk akan masa lalu kita, dia berpikir aku menggodanya. Dan aku tidak begitu keberatan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, itu mudah dan menyenangkan. Aku mengumpulkan niat dan memperkenalkan diriku sebagai pengagum yang sudah lama ingin mengajak wanita cantik seperti Ash berkencan. Berusaha menjadi sombong dengan sengaja, aku tidak sengaja berhasil dan menjadi pemilik nomor teleponnya. Kencan pertama berjalan lancar. Aku mengundangnya untuk kencan kedua. Dan aku terkejut ketika dia setuju. Tapi di sana tidak ada yang bisa dilakukan. Katanya harus dirahasiakan. Dan aku mulai menyiapkan kencan ini. Di jaket orang lain, dengan sebuah nama palsu, dikencan dengan teman baikku, aku merasa aneh. Pernahkah candaanmu terlalu jauh? Apa kamu memiliki keberanian untuk berhenti? Aku pikir aku tidak akan berhasil, tetapi aku melihat Ashley dan aku tahu, aku bisa merusak kesempatanku untuk mendapatkan sahabatku kembali dengan lelucon ini. Membayangkan kesepian yang menungguku, aku tidak tahan, dan hampir tidak menunggu Ashley untuk mengaku padanya. Aku harus mengingat semuanya, dan harta karunnya dan pranknya, dan bagaimana kita dipisahkan ke sekolah berbeda, dan betapa banyaknya tangis yang ditumpahkan. Ashley terdiam. Aku siap untuk berlari, dan lalu Ashley membuat ekspresi dalam responnya. Oh, bagaimana kita tertawa. Dan lalu setelah selesai tertawa, kita mulai berbicara serius. Aku sudah tenang dan berpikir candaannya akan menjadi kenangan masa lalu. Tapi di akhir buka kencan kami, Ashley mengajukan permintaan. Dia meminta aku untuk memainkannya lagi, karena aku sangat hebat. Di pesta keluarga, aku seharusnya menjadi pacarnya, agar dia tidak dijodohkan dengan beberapa pria. Dan aku setuju, tentu saja. Bagaimana tidak membantu teman dalam kesulitan? Ashley memperkenalkanku kepada semua orang sebagai Kyle, teman sekelas dan pacarnya. Dia sangat kuat dan berani. Kita pergi kencan 2 kali. Anak laki-laki tertampan di kelas. Dan di dalam hati aku mengulanginya. Aku teman sekelas, aku seorang pria, aku laki-laki. Hanya untuk membiasakan diri dengan peran yang lebih baik. Mereka terus memanggilku, "Hey man, pria muda. Oper garamnya. Bro, sejauh apa kamu dan Ashley sudah melangkah?" Sepupu Ashley dengan cepat menganggapku sebagai salah satu dari mereka. Kita sedang mendiskusikan hal-hal biasa, dan aku menyadari bahwa ini jauh lebih dekat denganku daripada obrolan dengan gadis-gadis di sekolahku. Nenek Ashley mengomel bahwa aku terlalu kurus dan kecil untuk seorang anak laki-laki, dan aku hampir kesal sampai menangis. Tapi kemudian dia berkata bahwa aku akan menjadi pria sejati sebelum aku menyadarinya, dan aku hampir menangis lagi. Kali ini karena bahagia. Di akhir malam aku sangat bingung. Laki-laki, pria, Kyle, kenapa itu terdengar sangat benar? Aku adalah seorang gadis normal. Ashley berterima kasih atas bantuanku, dan kita pulang ke rumah. Ayah dan ibuku sangat bahagia, karena aku akhirnya keluar rumah dan berbicara dengan seseorang, sehingga mereka bahkan tidak marah karena aku pulang terlambat. Keesokan harinya ketika aku bersiap-siap ke sekolah, aku mengikat payudaraku lagi dan melihat diriku di cermin. Pria yang melihat ke arahku itu baik, dan dia tidak perlu marah dan sedih sepanjang waktu. Apakah aku sedang menulis ujian, menarik barbel, makan siang, atau pergi kamar mandi? Aku terus berpikir, aku laki-laki. Pria, Kyle. Terkadang aku merasa baik, terkadang sedih. Tetapi setiap pikiran baru lebih percaya diri. Aku tidak ingin memikirkannya dengan serius. Sudah cukup sahabatku dengan bercanda memanggilku pacarku Kyle, dan itu membuat matahari hangat di dadaku setiap saat. Dialah yang akhirnya mendorongku ke kantor psikolog sekolah lagi. Dia mengatakan bahwa aku adalah seorang gadis, seperti dia adalah seorang balerina. Dan kita memiliki sedikit perdebatan tentang apakah dia akan menjadi balerina atau tidak. Dan inilah aku. Kedua kalinya lebih baik. Aku rasa aku hanya butuh untuk dewasa. Aku tidak bisa mengatakan bahwa orang tuaku menerimanya. Tapi mereka juga tidak ingin kehilanganku. Mereka berjanji untuk setidaknya mencoba memahaminya. Dan itu sudah cukup bagiku untuk sekarang. Lagi pula aku memiliki seluruh hidupku untuk memahami diriku. Dan ini berita tak diduga untuk mereka. Ash mulai berkencan denganku dan aku masih tidak percaya keberuntunganku. Bukan hanya karena dia gadis tercantik di dunia, atau sahabatku, dia membuat aku tidak takut dan putus asa lagi.
Dan besok, aku akan ke pertemuan pertama dari anak muda trans di kota kami. Pastikan untuk like dan tekan tombol loncengnya, jadi kamu tidak ketinggalan hal yang penting.